pegawai negeri atau pejabat yang dianggap berat sebelah, atau dianggap sudah pro. Itu banyak terjadi ya. Menurut saya itu ada dua ranah itu. Sebagian urusan masuk ke undang-undang pemilu, sebagian urusan disiplin kepegawaian. Nah, itu kan urusan Kemenpan misalnya atau pejabat atasannya gitu. Jadi Bawaslu tidak bisa nih dipanggil orang itu tuh pejabat itu dinyatakan melanggar undang-undang kepegawaian. Itu bukan ranah Bawaslu. Korban banyak ya. Berapa petugas TPS apa. Iya, itu menurut saya itu adalah jumlah korban terbesar di dunia untuk satu proses pemilu. Bukan karena kerusuhan, tapi karena kecapaian dan sebagainya. Dan ada hal-hal lain yang tunggu dulu. Sebelum dilanjutkan, inefisiennya itu bisa dijelaskan gimana ya? Iya, betul. Inefisien sebetulnya gampangnya gitu ya. Cost-nya jauh lebih besar dibanding benefitnya. Menurut saya juga paling banyak kayaknya di Indonesia itu laporan maupun temuan tindak pidana pemilu. Karena saya coba untuk komparatif dengan negara-negara lain, apalagi negara maju, itu jarang sekali kejadian tindak pidana pemilu. Fokus mereka kalau pemilu itu ya di perselisihan hasil. Jadi udah selesai semua pemilu, diumumkan KPU-nya. Nah, saya merasa dicurangi, saya gugat. Itu umumnya negara-negara maju. Halo, jumpa lagi kita dengan Podcast 9. Tegakkan hukum, berikan keadilan. Podcast 9 adalah sebuah podcast yang digagas oleh 9 alumni Fakultas Hukum UI, dan podcast ini mengantarkan, membeberkan, menguak, dan mendiskusikan masalah-masalah hukum dan demokrasi ke ruang publik. Podcast 9 bersifat independen dan berimbang. Kali ini kita akan mendiskusikan, berbincang-bincang mengenai kewenangan Bawaslu dalam memutuskan perkara. Dan tentu saja untuk itu kita hadirkan seperti biasa narasumber yang kompeten di bidang itu, di samping memiliki pengetahuan hukum yang memadai. Nah, hadir di studio kami Profesor Topo Santoso. Ya, kita panggil aja supaya akrab, Bung Topo gitu ya, nggak keberatan ya karena di pose. Silakan. Nah, Bung Topo ini adalah guru besar di Fakultas Hukum UI, pernah jadi dekan di Fakultas Hukum UI tersebut, dan dia adalah yang tidak kalah pentingnya adalah aktivis pemilu, ya, menguasai mengenai aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, dan berbagai hal yang terkait dengan pemilu. Apa kabar, Mas Topo? Alhamdulillah, baik, Pak Wina. Baik, terima kasih undangannya nih. Udah lama nggak ketemu. Iya, yang penting sehat kita ya. Alhamdulillah, sehat. Nah, Bung Topo, ini kan sedang mendekati Pilpres, pemilu, dan sebagainya. Tentu pemilu ini banyak sekali ya aspek hukumnya. Nah, yang Bung Topo lihat aspek-aspek apa aja yang menonjol di dalam, terutama dari segi hukum dalam pelaksanaan pemilu dan Pilpres ini? Iya, kasih Mbak Wina undangannya ya. Ya, sama-sama. Ini menjelang pemilu bentar lagi ya, bulan depan ya. Sebetulnya sih kalau kita lihat dari hukumnya ya, dari undang-undangnya itu paling tidak ada 6 persoalan ya. 6. Pertama adalah pelanggaran administrasi, kedua tindak pidana pemilu, ketiga itu sengketa tahapan atau sengketa dalam proses seperti sekarang ini ya. Keempat tuh bisa naik ke sengketa TUN atau usaha negara. Yang kelima adalah pelanggaran kode etik penyelenggara. Dan yang terakhir perselisihan hasil pemilu. Nah, itu puncaknya tuh Pak Wina. Jadi kalau udah setelah banyak juga ya, banyak sebetulnya. Nah, itu yang menangani beda-beda ya, Mas Topo? Beda-beda, betul. Nah, gimana itu? Ya, nah misalnya pelanggaran administrasi itu Bawaslu. Sengketa proses atau sengketa tahapan juga Bawaslu. Sengketa TUN itu PT UN. Kemudian pelanggaran kode etik itu DKPP. Lalu tindak pidana pemilu awalnya diproses oleh Bawaslu, tapi kemudian diserahkan ke polisi, jaksa, dan seterusnya ke pengadilan. Yang terakhir perselisihan hasil pemilu itu langsung ke MK. Gitu. Jadi beda-beda lembaganya. Nah, Bawaslu ini kita mulai yang pertama ya. Bawaslu itu sebenarnya kewenangannya apa aja ya? Ya, kalau saya gampangnya gini.
Bawaslu itu menegakkan dan menyelesaikan sengketa, tapi yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, nggak boleh keluar dari sana. Hanya yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Jadi kalau misalnya dalam kampanye melanggar lalu lintas, sebetulnya itu polisi, karena itu Undang-Undang Lalu Lintas. Ada peserta kampanye nabokin orang, penganiayaan, ya itu tidak penganiayaan, tindak pidananya itu polisi. Mabok misalnya waktu kampanye. Itu urusan. Jadi ada urusannya polisi, ada urusannya Pemda, ada urusannya masing-masing. Jadi Bawaslu hanya menangani sengketa atau pelanggaran atau tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Nah, persoalannya kan kadang-kadang susah nih membedakan apakah ini ruang lingkup pemilu, apakah ini terpisah, gimana tuh penjelasannya? Jadi memang ini kadang-kadang menimbulkan persoalan misalnya soal izin-izin pemasangan, itu ada aturannya sendiri. Itu jadi berada di siapa tuh kalau pemasangan? Kalau saya gampangnya begini, di dalam Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur, misalnya kampanye itu waktunya kapan, persyaratannya apa, dan seterusnya gitu ya. Di bawah undang-undang itu ada turunannya, peraturan KPU, jadi harus dilihat itu. Nah, kalau tidak diatur di Undang-Undang Pemilu maupun di peraturan KPU, maka Bawaslu tidak bisa menegakkan. Misalnya contoh korupsi, korupsi kotak suara, itu kan memang terkait pemilu, kotak suara atau korupsi surat suara. Tapi itu urusan KPK, atau urusan kejaksaan. Tidak bisa ya KPU masuk ke situ. Bawaslu nggak bisa. Bawaslu. Dia nggak bisa, bukan urusannya. Bukan gitu ya. Termasuk tadi itu ya, kalau pemasangan spanduk. Nah, kalau pasangan spanduk itu kan menegakkan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu dan peraturan KPU. Masih urusan Bawaslu gitu. Tapi kita harus lihat-lihat juga, misalnya sebagai contoh, ada ketentuan terkait dengan pajak misalnya, atau izin-izin dan sebagainya yang menjadi ranah dari Pemda. Nah, itu Bawaslu tidak bisa itu. Misalnya, itu melanggar Undang-Undang Pemda sekian. Itu bukan urusan Bawaslu. Karena tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pemilu. Nah, kayak tadi kan, kalau walaupun dari peraturan pemilu boleh, kalau dia nggak bayar pajak, boleh diturunkan kan oleh Pemda atau Penkopnya. Ya, betul. Jadi sebetulnya ketika bicara mengenai pemasangan macam-macam alat peraga, itu kan aspeknya macam-macam. Satu, tempatnya memang ditentukan dalam undang-undang boleh atau tidak. Lalu dalam peraturan KPU juga ditentukan tempat mana saja yang sudah ditentukan, mana yang dilarang gitu ya. Kalau melanggar itu Bawaslu bisa menyemprit. Tapi kalau terkait dengan pemasangan alat tertentu atau peragaan tertentu yang berkaitan dengan uang, gitu kan, harus membayar kepada pemerintah, itu urusan pemerintah. Gitu ya. Nah, kalau sebaliknya, dia udah nyewa ruangan gitu ya, udah bayar gitu, ternyata itu menurut peraturan nggak boleh. Ya, itu kejadian tuh, Pak Wina, kejadian ada di salah satu kota gitu ya. Itu tiba-tiba diizinkan oleh pemerintah kota, diizinkan karena bayar gitu. Bayar, yang penting bayar ya kota, pendapatan melanggar Undang-Undang Pemilu. Nah, kalau menurut saya itu masih ranah kepemiluan. Jadi Bawaslu boleh itu menindak. Boleh ya. Dalam hal ini sebagai leg spesialis dia ya. Iya, spesialis, betul. Pemda kalah sama artinya dari segi peraturan ya. Betul. Nah, kalau misalnya di suatu tempat misalnya ya, tidak boleh dipakai nyanyi, dipakai apa menurut peraturan kota atau lain. Tetapi waktu nyanyi itu ada saweran, ada apa. Tapi dari aturan pemilu katanya nggak boleh gitu ya. Atau bukan nggak boleh, menimbulkan perdebatan. Tapi Bawaslu misalnya kemudian menangani perkara ini, dibilang ini melanggar. Nah, melanggarnya bukan undang-undang pemilu atau turunan-turunan, tapi melanggar peraturan daerah. Ini gimana nih? Ya, jadi sebetulnya sebelum jawab itu Pak Wina, menurut saya memang semua pihak harus tahu ranahnya mana gitu ya. Pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah tahu ranah mana, mau menegakkan aturan mana, misalnya aturan Perda nomor sekian. Nah, Bawaslu juga harus tahu yang ditegakkan hanya Undang-Undang Pemilu maupun peraturan-peraturan turunannya. Tidak bisa. Bawaslu bukan lembaga penegakan hukum atas Perda gitu, atau atas undang-undang di luar undang-undang kepemiluan gitu. Jadi misalnya
contoh ya, yang sering terjadi Pak Wina, misalnya pegawai negeri atau pejabat yang dianggap berat sebelah, atau dianggap sudah pro. Itu banyak terjadi Menurut saya itu ada dua ranah itu. Sebagian urusan masuk ke Undang-Undang Pemilu, sebagian urusan disiplin kepegawaian. Nah, itu kan urusan Kemenpan misalnya atau pejabat atasannya gitu. Jadi Bawaslu tidak bisa nih dipanggil orang itu atau pejabat itu dinyatakan melanggar undang-undang kepegawaian. Itu bukan ranah Bawaslu. Tapi kalau melanggar undang-undang kepemiluan bisa, misalnya dilarang melibatkan pegawai negeri. Nah, berarti yang kena tindakan, kena sanksi adalah yang melibatkan itu. Bukan urusan pegawai negerinya itu serahkan kepada instansi terkait. Jadi kalau saya misalnya ya terlibat di suatu daerah, nggak boleh dijadikan anjang kampanye, tapi saya sebenarnya merasa tidak menjadi kampanye, ya saya bagi-bagi duit atau bagi-bagi kaos. Nah, Bawaslu melihat kebetulan ada yang melaporkan, wah ini kampanye nih, terus Bawaslu memutuskan ini melanggar Perda atau melanggar peraturan gubernur, boleh nggak itu? Nggak ada kaitannya dengan kepemiluan dia. Seingat saya di dalam Undang-Undang Pemilu itu salah satu dari tugas atau kewenangan Bawaslu adalah untuk menangani pelanggaran yang lain-lain gitu, pelanggaran yang di luar pelanggaran kepemiluan. Maka Bawaslu harus menyerahkan kepada lembaga yang berwenang gitu. Jadi misalnya entah itu serahkan kepada polisi, entah serahkan kepada Kementerian Menpan atau serahkan kepada Pemda dan sebagainya. Jadi itu tugas dia hanya tapi dia proses dulu nggak? Periksa dulu orangnya segala macam? Enggak, karena itu sudah masuk substansi kan. Kecuali kalau misalnya ada suatu peristiwa ragu-ragu nih apakah ini masuk pemilu, pelanggaran pemilu atau yang lain. Bisa aja mungkin dia periksa dulu, begitu ketemu substansinya ya sudah dia serahkan. Tapi kalau dari awal sudah kelihatan bahwa itu bukan ranah kepemiluan, ya sebaiknya Bawaslu tidak tidak menangani. Nah, sebenarnya Bawaslu ini otoritasnya yang terutama tadi di bidang apa aja dalam sistem kepemiluan? Tadi yang 6 tadi itu sebetulnya Bawaslu itu berperan dalam pelanggaran administrasi. Dia ikut memproses dan menyelesaikan dan menjatuhkan sanksi atau rekomendasi. Sengketa proses itu bahkan bisa menyelesaikan. Tindak pidana pemilu bukan dia yang menyidik, dia hanya menerima laporan atau mendapatkan temuan, kemudian memeriksanya dan diserahkan kepada polisi. Jadi sebetulnya dia bukan penyidik, bahkan bukan penyelidik juga. Jadi dia nggak berhak kalau di dalam tindak pidana pemilu. Tidak bisa. Bawaslu bukan penyidik, bukan penyelidik juga. Nggak ada kewenangan dia ya? Tidak ada. Tapi dia memeriksa. Jadi memeriksa, memanggil saksi-saksi karena si polisi selaku penyidik itu nanti akan tanya mana laporan yang diserahkan oleh Bawaslu itu saksinya siapa, alat buktinya apa dan seterusnya akan ditanya. Harus melewati Bawaslu itu, nggak bisa ke polisi. Tidak bisa, bisa karena itu sudah ada yang disebut Sentra Gakumdu, Pak Wina. Nah, yang sekarang baru ya, terpadu ya. Itu. Terpadu. Jadi sebenarnya di situ ada Bawaslu, ada polisi, ada jaksa. Jadi perkara ini tidak boleh orang langsung lapor ke polisi. Polisi harus menolak, diarahkan ke lapor Bawaslu. Bawaslu begitu sudah mengkaji, masukkan dalam Sentra Gakumdu. Di situ ada polisi, ada jaksa. Jadi jaksa bisa ngasih tahu pasal berapa misalnya. Polisi bisa langsung ngasih petunjuk siapa yang dicari. Nah, diharapkan dari sini keluarnya lebih cepat proses itu. Baru masuk pengadilan. Baru masuk ke pengadilan. Prosesnya sama juga, jaksa sama polisi, jaksa, pengadilan. Nah, terus tadi apa lagi dari 6 itu? Ya, tadi hanya pelanggaran administrasi, sengketa, dan tindak pidana. Kalau pelanggaran kode etik itu DKPP ranahnya. Walaupun Bawaslu mungkin bisa melaporkan, katakanlah kalau ada KPU yang menyimpang atau diduga melanggar bisa. Yang lain itu bukan DKPP itu dia hanya terhadap penyelenggara pemilu. Yang lain dia nggak boleh kan dibilang. Iya, jadi melanggar kode etik misalnya KPU, anggota Bawaslu, hanya itu. Nah, ini kan kemarin ada yang menyuap KPU dari periode yang lama tuh dianggap dituduh untuk nah, apakah proses semacam ini bisa dianggap bagian dari pidana pemilu atau ya itu korupsi lagi gitu? Nah, itu kalau menyuap anggota KPU, kalau menurut pendapat saya itu bukan tindak pidana pemilu. Itu adalah korupsi. Korupsi ya, walaupun yang disuap tuh misalnya anggota KPU. Ya, anggota KPU atau Bawaslu itu korupsi. Jadi undang-undang tipikor. Oh, harusnya. Gitu ya. Iya, betul.
Tapi juga sebetulnya masuk pelanggaran kode etik, langsung diberhentikan atau apa gitu. Untuk penyelenggara pemilunya. Pemilu aja. Tapi yang melakukan suap dan segala enggak itu urusan ini. Soal penangkapannya juga itu bukan urusan KPU ya. Iya, KPU Bawaslu, DKPP itu nggak punya ini otoritas atau kewenangan untuk upaya paksa. Tidak bisa. Udah sampai berapa tahun nggak ketangkep terus tuh yang melakukan tuh. Katanya kabarnya udah meninggal apa, saya juga nggak gitu paham. Tapi sampai sekarang kasusnya terbengkalai gitu ya. Sistem seperti ini menimbulkan masalah-masalah nggak? Atau pertanyaan saya, masalah apa yang mungkin timbul dengan sistem peraturan pemilu seperti ini? Ada masalahnya, Pak Wina. Masalahnya misalnya nih, Bawaslu beda pendapat dengan penyidik. Khususnya kalau tindak pidana begitu. Bawaslu ini kan tidak semua sarjana hukum. Malah banyak yang bukan sarjana hukum misalnya ya. Sehingga ketika menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana pemilu, kalau Bawaslu itu kan, karena saya dulu pernah Panwas juga, jadi kan pikiran kita. Tadi saya belum memperkenalkan Pak Santoso ini juga dulu di Panwas gitu ya, jadi lebih memahami itu ya. Ya, jadi kalau kita ini Panwas misalnya, itu di pikiran kita tuh orang melanggar, pihak-pihak ini melanggar gitu kan, melanggar pemilu. Sementara kalau polisi kan lebih ke unsur-unsurnya ada nggak, jaksa apalagi kan lebih ke yuridisnya gimana, terpenuhi nggak. Nah, jadi agak beda itu. Yang Bawaslu cenderung crime control model, pokoknya dianggap menyimpang, dianggap kecurangan gitu. Polisi lebih ngerem nih. Mana terpenuhi nggak unsurnya? Kadang-kadang beda pendapat. Nah, kadang-kadang nih dari sisi Panwas dianggap kok polisi banyak yang dimentahkan oleh polisi. Sebenarnya polisi mungkin, loh kok begitu dimasukkan jadi perkara gitu. Nah, oleh karena itu maka ada sentra gakumdu. Jadi disitulah ketemu tiga pihak ini gitu sebetulnya. Nah, itu baru satu masalah. Masalah lain ada yang banyak terjadi juga, beda pendapat antara Bawaslu dan KPU. Nah, itu lebih menarik ya gimana itu? Biasanya perbedaannya di mana itu? Perbedaan dalam interpretasi undang-undang atau peraturan KPU. Kemudian dan perbedaan itu menimbulkan juga berimplikasi kepada keputusan yang diambil oleh KPU. Pernah terjadi begini, Pak Wina. Menurut KPU ini sudah sesuai undang-undang, gitu. Menurut Bawaslu tidak sesuai undang-undang, gitu. Katakanlah orang itu akhirnya ya udah harus diterima sebagai peserta. Tapi sebetulnya itu menyimpang. Maka kemudian dalam perkara yang lebih tinggi misalnya entah pengadilan atau MK atau apa dinyatakan tidak memenuhi itu, gitu. Jadi perbedaan tafsir antara Bawaslu dengan KPU atau antara polisi dengan Bawaslu itu kerap terjadi. Ya, itu. Nah, gradasinya, levelingnya yang mana yang lebih tinggi nih, Bung Topo? Ya sebetulnya ya Pak Wina, saya sih berharap agar itu tidak terlalu mencuat ya. Sebabnya Bawaslu ini kan bukan mengawasi pekerjaan KPU, ya kan? Oh, dia bukan mengawasi. Sebetulnya Bawaslu ini mengawasi tahapan pemilu agar berjalan sesuai undang-undang. Kalau ada penyimpangan dia memproses gitu kan. Tapi bukan matanya selalu diarahkan kepada KPU nih. Melototin KPU. Yang terjadi akhirnya jadi laporin dulu. Nah, jadi kalau saya jadi anggota KPU di Indonesia repot. Misalnya saya Senin nih dipanggil Bawaslu, dianggap melakukan pelanggaran administrasi. Bayangan saya sebenarnya pelanggaran administrasi harusnya oleh peserta yang melakukan, tapi di kita penyelenggara juga dianggap bisa melakukan. Dipanggil Bawaslu, besok dipanggil polisi. Karena pasal-pasal yang mengancam penyelenggara pemilu itu banyak, Pak Wina. Berbeda-beda juga. Sekitar 20% dari tindak pidana pemilu itu subjek tindak pidananya adalah penyelenggara. Jadi Senin dipanggil Bawaslu, Selasa dipanggil polisi, Rebo dipanggil DKPP, kapan kerjanya gitu, misalnya. Itu yang menurut saya hal itu tidak terjadi di negara-negara modern, demokrasi modern tidak terjadi. Tidak ya? Tidak, karena KPU jadi fokus bekerja untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis. Nah, kalau kita sibuk dengan menyelesaikan berbagai pelanggaran-pelanggaran, termasuk diproses sebagai terduga pelanggaran, kan repot. Kalau di negara lain bisa komparatif nggak sedikit tadi? Iya, kalau di negara lain, khususnya negara-negara demokrasi yang sudah mapan ya, sudah maju, KPU itu memang terdiri dari orang-orang yang katakanlah sudah mapan, sudah mapan sehingga dia betul mengabdi pada negara. Jadi kalau kita kan melalui proses seleksi seperti nyari pegawai gitu ya.
Di negara-negara itu KPU-nya betul-betul fokus meningkatkan kualitas pemilu, demokrasi dan sebagainya. Tidak terlalu banyak kalau kita lihat gontok-gontokan, karena memang di banyak negara tidak ada Bawaslu. Nggak ada ya? Nggak ada. Di kebanyakan negara tidak ada suatu organ yang mengawasi KPU. Justru KPU itu tinggi dia. Dia Komelek atau Election Commission itu tinggi. Bahkan misalnya mantan-mantan polisi atau jaksa atau hakim itu bekerja di dalamnya untuk melakukan pengawasan dan sebagainya. Jadi itu yang terjadi. Sudah terpercaya ya mereka ya. Sudah, betul. Kalau di Indonesia diawasin terus. Diawasin. Oke. Jadi kalau terjadi Bawaslu misalnya memutuskan yang di luar ranah pidana pemilu, dia sendiri memutuskan, itu bagaimana tuh? Iya. Jadi menurut pendapat saya sih bukan hanya dia memproses tindak pidana yang di luar pemilu saja yang jadi masalah, juga dia memproses pelanggaran yang bukan ranah kepemiluan, tidak diatur di undang-undang pemilu atau di peraturan pelaksanaannya seperti PKPU dan sebagainya. Dia mau menyelesaikan itu sebenarnya sudah menyimpang dari tugas pokoknya. Itu tindak pidana yang lain ya. Pelanggaran administrasi di luar kepemiluan atau sengketa di luar kepemiluan itu tidak boleh Bawaslu. Di luar mereka ya, di luar mereka. Tugas mereka sudah banyak gitu ya. Nah, kalau kayak gitu diadukan ke DKPP? Ya, memang DKPP yang akan menangani itu karena itu sebetulnya tidak profesional. Gitu, tidak profesional sebetulnya. Gitu ya. Nah, kalau etika cuman DKPP aja ya. DKPP. Kalau ada peserta yang dianggap melanggar etika, ya apakah caleg, apakah partai, tapi tidak ke yuridis, ke etika, masih bisa nggak Bawaslu atau organ pemilu mana yang dia kan bukan penyelenggara ya? Kalau DKPP penyelenggara pemilu ya. Jadi kalau di pendapat saya peserta pemilu itu bisa melanggar administratif, bisa melanggar pidana, atau bisa terlibat dalam sengketa. Tapi kalau penyelenggara itu utamanya adalah dijaga dari pelanggaran kode etik, gitu. Menurut saya bukan pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi itu lebih banyak harusnya fokusnya pada kemungkinan terjadi dilakukan oleh peserta, gitu. Jadi Bawaslu sebenarnya harus fokus nih kalau pelanggaran administrasi atau pidana kemudian peserta. Tunggu, Mas Topo, yang Anda maksud dengan administrasi ini apa nih? Baik. Ya. Mungkin jadi, yang dengar juga perlu jelas ya. Yang paling jelas sebetulnya dari 6 macam pelanggaran itu pidana. Karena pidana pemilu itu diatur dalam bab ketentuan pidana di Undang-Undang Pemilu itu ada bab ketentuan pidana itu ada beberapa pasal. Tentang tindak pidana pemilu. Sebetulnya tidak ada istilah tindak pidana pemilu. Pokoknya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pemilu. Itu jelas tuh pasal-pasal. Di luar itu ada pelanggaran administrasi. Sebetulnya penyebutannya hanya atau definisinya pelanggaran terhadap tata cara atau semacam prosedur dan sebagainya yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Gitu. Sanksinya pun ada tuh, sanksi administratif tuh misalnya teguran tertulis atau misalnya tidak boleh melakukan proses pemilu tertentu atau yang paling berat diskualifikasi sebagai calon misalnya itu atau sebagai peserta pemilu. Jadi itu yang paling berat gitu. Nah, kalau kayak dana kampanye yang tidak sesuai itu masuk ke mana tuh? Tindak pidana pemilu itu ada menyangkut dana. Dan misalnya dana kampanye dari pihak luar asing itu tidak boleh. Nggak boleh. Dana kampanye dari sumber yang tidak menyebutkan dengan jelas. Dana kampanye melebihi plafon. Nah, 25 miliar ya untuk korporasi sekarang. Korporasi, ada individu. Nah, itu kalau misalnya diterima, maka kena pidana pemilu. Ada pidana pemilu. Jadi itu termasuk ke sana ya? Tapi jarang kejadian. Bukan jarang kejadian, jarang bisa diproses. Karena auditnya juga katanya cuma audit yang diterima itu, nggak bisa audit yang di luar itu, di luar yang dilaporkan maksud saya. Jadi kalau misalnya pencatatannya tidak sesuai dengan kenyataannya, itu baru ketahuan ya. Tapi kalau yang tidak dicatat atau tidak dimasukkan melalui cara lain, nah itu susah itu. Susah ya, dan nggak bisa auditor juga hanya memeriksa yang di situ. Apalagi kalau misalnya saya sebagai kandidat, uang saya masukkan ke situ, itu nggak ada batasnya. Padahal saya bisa dapat dari mana-mana.
rumit sih sebetulnya, hal yang rumit. Nah, kalau peraturan-peraturan ini titik lemahnya di mana ya, Mas Topo gitu? Kan ada, kita lihatlah pemilu Indonesia dari beberapa aspek, termasuk 3 besar terbaik di dunia, karena nggak ada setetes darah pun yang dibanding misalnya di India masih ada sampai pembunuhan, bahkan di Amerika juga, di Filipina apalagi. Tetapi dari berbagai di sisi lain ada juga kelemahan-kelemahan dari kita. Nah ini gimana Anda melihatnya? Kalau saya yang berdasarkan penelitian aja ya, Pak Wina ya, karena ada penelitian, kebetulan saya anggota ketua timnya dulu dilakukan oleh BPHN, itu kita hanya meneliti tapi rumit juga prosesnya. Meneliti apakah pelaksanaan pemilu kita berdasarkan undang-undang pemilu itu efisien atau tidak. Gitu, efisien itu kita pakai pendekatan ekonomi analysis of law. Setelah diteliti gitu ya, dengan berbagai variabelnya dan sebagainya, angka-angkanya kita ketemu bahwa itu inefisien. Pemilu yang dulu, yang kita ingat ada korban banyak berapa petugas-petugas TPS itu menurut saya itu adalah jumlah korban terbesar di dunia untuk satu proses pemilu, bukan karena kerusuhan, tapi karena kecapaian dan sebagainya. Dan ada hal-hal lain yang tunggu dulu, sebelum dilanjutkan, inefisiennya tuh bisa dijelaskan gimana ya? Iya, betul. Inefisien sebetulnya gampangnya gitu ya. Cost-nya jauh lebih besar dibanding benefit-nya. Gitu. Nah, itu masing-masing di variabel cost dan benefit ada angka ininya variabel tertentunya. Tapi di ujung kesimpulannya adalah itu inefisien, sehingga memang kita dulu merekomendasikan diubah undang-undang pemilu itu, misalnya pelaksanaannya kalau dulu itu kan 1 hari memilih sekian banyak gitu Padahal kita manual. Kalau di Filipina, pengalaman saya ketika pemilu Filipina, saya pernah menjadi international observer, itu 1 hari memilih banyak misalnya calon anggota DPR, DPRD, presiden, wakil presiden, gubernur, itu 1 hari dengan 1 surat suara, tapi hitungannya secara elektronik. Sehingga tidak menimbulkan kelelahan yang parah gitu ya. Maksud saya bukan menganjurkan harus elektronik, e-voting maupun e-counting, tapi itu harus lebih efisien lagi dan sebagainya. Tapi kalau e-vote gitu kan nggak apa-apa sebenarnya, sepanjang kita nggak saling curiga dan nggak main kan takutnya. Iya. Itu justru negara-negara maju ini Pak Wina, yang tadinya sempat e-voting terus mundur. Oh gitu. Ada yang sempat e-counting terus mundur juga. Jadi memang tidak selalu menjamin ya. Gitu. Mereka negara-negara maju loh, itu malah akhirnya percaya ke manual lagi. Gitu. Baik cara milihnya maupun ngitungnya. Gitu. Waktu di Amerika Trump menang juga kan dicurigai ada bantuan dari Rusia atau dari mana. Oh sekarang trennya kembali ke manual. Beberapa negara yang tadinya sempat elektronik, e-voting maupun e-counting, akhirnya jangan-jangan karena mencontoh Indonesia tuh. Banyak juga ya problem-problem. Kalau administrasi itu, sanksi administrasi apa gunanya sih kalau sebetulnya dulu waktu saya pengukuhan profesor itu, salah satu yang saya sampaikan adalah kalau penanganan pelanggaran administrasi itu efektif, sebetulnya itu lebih menakutkan, lebih ada efek deterrence bagi pelanggar. Sebab kalau orang atau yang mau ikut pemilu kemudian didiskualifikasi, gitu, itu kan lebih parah. Udah selesai dia nggak bisa kan? Dibanding dikasih sanksi, tapi yang sanksinya kena juga yang di lapangan. Gitu kan? Jadi yang terjadi sekarang akhirnya itu karena pidana selalu dikedepankan. Jadi yang menurut saya juga paling banyak kayaknya di Indonesia itu laporan maupun temuan tindak pidana pemilu. Karena saya coba untuk komparatif dengan negara-negara lain, apalagi negara maju, itu jarang sekali kejadian tindak pidana pemilu. Fokus mereka kalau pemilu itu di perselisihan hasil. Jadi udah selesai semua pemilu, diumumkan KPU-nya. Nah, saya merasa dicurangi, saya gugat. Itu umumnya negara-negara maju itu. Ya, di luar ini secara sosiologis ada kaitannya dengan budaya kita nggak sih? Mungkin juga, Pak Wina. Saya kira ada kaitannya dengan budaya ya. Mungkin ya, misalnya budaya bukan hanya hukum ya, budaya politik juga. Katakanlah nih, kalau misalnya saya ingin mengganggu Pak Wina, Pak Wina udah mulai populer nih, saya laporkan terus aja Pak Wina untuk melakukan ini dan sebagainya gitu. Jadi kadang-kadang nggak substantif. Kalau di negara yang demokrasinya maju, pelaporan atau gugatan itu umumnya yang mempengaruhi hasil saja.
Jadi kalau misalnya hasil pemilu sudah diumumkan, saya bisa menunjukkan bahwa lawan saya melanggar sekian dan itu mempengaruhi hasil. Nah, itu baru digugat. Itu fokusnya di situ. Kalau kita itu kewenangan siapa? Mahkamah Konstitusi? MK. Tapi masalahnya kita ini sebelum sampai ke pengumuman hasil udah banyak dulu pelanggaran, laporan itu. Jadi kayaknya ramai selama tahapan pemilu. Nah, tadi administrasi itu bisa apa aja tuh? Iya, tadi bisa peringatan tertulis. Bisa kepada juga, siapa nih? Peserta pemilu. Peserta pemilu. Bisa juga diskualifikasi. Misalnya gini, yang paling saya ingat ya. Kalau ada peserta pemilu melakukan money politics yang TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Itu misalnya melibatkan struktur pemerintahan, kemudian dilakukan secara meluas di beberapa wilayah gitu ya. Terstruktur, sistematis dan masif, dan itu diproses oleh Bawaslu sebagai suatu pelanggaran administrasi, itu bisa didiskualifikasi. Gitu. Nah, jadi berani nggak gitu ya kalau Bawaslu? Ada dulu. Tapi seingat saya pilkada. Oh, pilkada. Pilkada itu ada yang kualifikasi. Ya, ada. Kalau tingkat pilpres atau katakanlah caleg-caleg DPR gitu. Kalau caleg mungkin ya, tapi seingat saya bukan urusan terkait dengan money politics, ada urusan yang lain ya, tapi ada yang pernah didiskualifikasi. Tapi kalau pilpres dugaan saya tidak akan sampai ke sana. Dugaan saya. Karena kan susah juga nih pendukungnya sama-sama banyak. Iya, pasti itu ya. Itu secara sosiologis aja berat mungkin ya akan sampai ke sana. Tapi itu berarti kalau udah sampai ke pengadilan itu udah diproses banyak tuh ya. Iya. Kalau nggak salah bukan nggak salah, memang terjadi pada pemilu yang lalu beberapa caleg ditangkap, diadili. Keputusannya saya nggak tahu kayak apa. Cukup banyak. Ada. Kalau jumlah laporan maupun temuan itu ribuan ya, saya ingat saya berapa 2.000 atau berapa ya, yang sampai diproses, yang diputus mungkin berapa ratus ya. Tapi kebanyakan memang perkara-perkara atau putusannya itu kecil-kecil, dan hukuman percobaan itu cukup banyak. Tapi memang yang sampai ke misalnya pelanggaran administrasi sampai diskualifikasi ya mungkin sangat jarang lah kita dengar ya. Tindak pidana pemilu juga kebanyakan hakim-hakim itu menjatuhkannya karena mungkin mereka berpikir ini kan kompetisi gitu ya, jadi mereka juga hukumannya juga nggak berat-berat. Ya. Kalau kita lihat dari struktur ya, ada KPU, ada Bawaslu, ada Panwas, ada DKPP. Itu gimana tuh struktur, dilihat dari struktur siapa mengawasi siapa ini? Oh iya, tadi saya lupa menyampaikan ke Pak Winnie. Jadi sebetulnya kelembagaan pemilu tuh segitiga gini. Jadi ada KPU sebagai penyelenggara. Ada Bawaslu yang mengawasi tahapan, seluruh tahapan pemilu, jadi sebetulnya bukan mengawasi KPU ya. Satu lagi DKPP. Itu sering salah kaprah ya. DKPP mengawasi kode etik dari penyelenggara pemilu. Jadi sebetulnya DKPP ini putusannya tidak mempengaruhi tahapan. Gitu. Jadi tidak mempengaruhi tahapan. Dan DKPP juga harus fokus pada penanganan kode etik saja. Jadi jangan masuk ke yang lain-lain gitu. Kadang-kadang yang jadi masalah ini kalau sudah merambah ke mana-mana tugas wewenangnya gitu, itu bisa kejadian. Jadi sebenarnya juga penting ya, tugas wewenang tadi, otoritas kewenangan itu. Sekarang ada yang tumpang tindih nggak? Di undang-undang sebetulnya kalau saya lihat tidak tumpang tindih. Tidak ya? Tidak. Tapi dalam pelaksanaannya kadang-kadang misalnya hal yang sebetulnya menurut saya itu masih pelaksanaan tugas dan wewenang KPU. Ya, tapi oleh DKPP dianggap itu tidak profesional, jadi melanggar kode etik misalnya seperti itu. Atau Bawaslu itu kewenangannya atau ketidakprofesionalannya? Menurut saya ketidakprofesionalnya. Jadi kalau tugas kewenangannya sudah tertulis cukup jelas di dalam undang-undang itu. DKPP bisa memecat KPU atau KPUD kan? Sebetulnya merekomendasikan kepada yang mengangkatnya. Misalnya gini, kalau itu anggota KPU provinsi yang mengangkatkan KPU, nah merekomendasikan kepada KPU. KPU yang mengeluarkan SK pemberhentian. Kalau dia KPU pusat berarti kepada presiden rekomendasinya. Jadi presiden yang akan memberhentikan. Kalau KPUD sering, kalau KPU pernah ada yang pernah ya. Iya, tapi itu ada kasus. KPU direkomendasikan diberhentikan, jadi rekomendasi diserahkan ke presiden. Presiden mengeluarkan SK pemberhentian, digugat ke PT UN. Yang digugat tuh
adalah digugat oleh yang diberhentikan. Oh, yang anggota KPU diberhentikan melalui Kepres. Kepresnya digugat ke PT UN. Oleh PT UN dibatalkan. Oh, dimenangkan. Jadi dikembalikan lagi. Itu ada kejadian. Agak lucu-lucu juga ya. Seru kalau di Indonesia ini. Kalau Anda lihat gitu ya dari apa yang terjadi sekarang ini, kemungkinan pelanggarannya gimana ya? Baik pesertanya, KPU-nya, Bawaslu-nya. Ya, sebetulnya kalau menurut saya dimanapun di seluruh dunia ya, pelanggaran terjadi, walaupun levelnya ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang serius, ada yang terjadi ya di negara. Namanya juga kompetisi ya kan. Yang penting menurut saya jangan sampai itu mengganggu proses kepemiluan, tahapan-tahapan pemilu dan seterusnya, dan masyarakat tahu kemana akan melaporkan atau mengadukan. Jadi dan lembaga-lembaga itu harus tahu dia memang punya otoritas atau tidak. Itu yang penting, profesional seperti itu. Nah, kalau saran Anda, Bung Topo, untuk perbaikan pemilu ini apa kira-kira? Iya, sebetulnya dulu saya berharap undang-undang pemilu itu direvisi atau diperbaiki. Kan kita ini ada 2 rejim kan, yaitu yang tunduk pada undang-undang pemilu, itu pemilu presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, dan undang-undang pilkada untuk pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Ini sebetulnya banyak yang tidak sinkron, gitu. Nah, harusnya ini disatukan. Tidak sinkronnya beda peraturan. Beda. Misalnya penyelesaian tadi ya, pelanggaran, sengketa, tindak pidana itu beda-beda. Ketentuan pidananya beda-beda juga, unsurnya beda dan sebagainya. Nah, jadi ini bisa problem nih, ya. Itu menurut saya harus disatukan. Yang kedua juga soal beberapa kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan dalam pemilu itu sebetulnya banyak masukan dari NGO, banyak masukan dari civil society dan penyelenggara juga. Nah, tapi itu tidak sempatlah diperbaiki untuk undang-undang pemilu sekarang. Menurut saya itu perlu evaluasi yang akan datang gitu. Jadi itu sih. Gitu ya. Itu yang kalau Anda melihat memberi saran apa yang dalam waktu singkat ini? Yang sekarang ini ya, untuk pemilu ke depan ya. Ya kalau menurut saya kembali, misalnya kalau kita melihat di yang agak ramai sekarang ini, laporan-laporan pidana dan sebagainya itu, menurut saya ya yang penting harus tahu bahwa kalaupun terjadi pelanggaran ya silakan melapor, tapi jangan dibuat-buat gitu. Gitu. Jadi artinya apakah di politik itu bisa diharapkan ya tidak dibuat-buat itu? Nah, itu yang sulit ya. Yang sulit karena mungkin bagian dari strategi dan sebagainya. Tapi ya itu ya kembali lagi soal budaya ya, budaya politik, budaya hukum dan sebagainya. Jadi rekomendasinya perbaikannya bukan hanya soal legal ya, bukan hanya soal aturan dan sebagainya, tapi soal budaya ya. Tapi ya saya berharap sih damai-damai aja ya. Kita kan di balik kekurangan-kekurangan yang ada pemilu, kita kan semua saudara ya, boleh berbeda, boleh. Tapi kan kita tidak boleh membenci, memusuh. Kalaupun kita bincang-bincang ini kan dalam rangka memperbaiki ya kan, untuk kepentingan bangsa juga, bukan ini. Nah, terakhir closing statement-nya apa nih, Mas Topo? Ya, kalau saya berharap agar masyarakat cerdas memilih ya. Kita masih punya waktu sampai 14 Februari yang akan datang, sehingga berbagai bentuk kampanye yang ada silakan dinikmati. Jadi mau saya pemilu ini harusnya sebagai suatu sarana demokrasi yang perlu dinikmati. Jadi jangan sampai menimbulkan tensi tinggi, kita nikmatin aja, amati mana yang mau dipilih. Karena sampai sekarang mungkin ada yang belum tahu juga mau milih DPR. Swing voternya banyak tuh, ada lebih 15% ya. Mau kalau presiden memilih siapa, DPR milih siapa, DPRD siapa, dugaan saya masih banyak yang ini juga, siapa nama-namanya gitu. Nah, silakan bagi masyarakat kita mengamati saja, dan kalaupun ada friksi-friksi, ada dugaan pelanggaran dan sebagainya, ya salurkan aja sesuai dengan ketentuannya. Itu Pak Wilhan. Oke, terima kasih Mas Topo kehadirannya di podcast kami, Podcast 9. Semoga memberikan manfaat, memberikan edukasi kepada publik. Amin. Ya. Begitulah wawancara atau bincang-bincang kita dengan Profesor
Topo Santoso, Guru Besar dari Fakultas Hukum UI, dan tegakkan hukum, berikan keadilan. Sampai jumpa pada podcast 9 yang akan datang.